Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan berbeda. Gue udah lakuin sih sebenarnya. Jadi semester kemarin sejak pandemi gue ngerasa apa ya? Perkuliahan daring atau online ada enak dan gak enaknya. Enaknya itu ya kita di rumah masing-masing, nggak usah datang ke kampus panas-panas, ban bocor, tapi nggak enaknya adalah interaksinya yang berkurang. Ya, gue ngerti mungkin ada dari apa, eee, ada yang lagi ngerjain sesuatu yang lebih penting atau lagi apa. Nah, atau yang lagi belajar nggak konsen, atau yang lagi galau ya kan, atau yang lagi apa ya, pokoknya lagi jam mata kuliah itu lagi ada yang diurusin lah atau nggak fokus. Nah, disitulah gue letak gue punya apa ya, pengen ngebikin setiap mata kuliah atau setiap pertemuan itu video. Video yang taruh di YouTube, lu mau nonton kapan aja, lu mau belajar kapan aja bisa, yang penting materinya gue taruh di hari kuliah. Gitu. Jadi seperti itulah model pembelajaran gue. Tapi tetap eh, Google Meet gue buka untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya silahkan, tapi nonton dulu materinya. Oke, kita nih kita bahas apa digital marketing ya. Pengertian industri kreatif. Nah, ini bab 1 pertemuan persatu. Set Google AdSense. Nah, seperti itu. Jadi kita bahas dulu industri kreatif. Itu seperti apa? Oke, industri kreatif itu tujuan instruksional. Umumnya, setelah mengikuti mata pelajaran ini, diharapkan para peserta dapat mengetahui para mahasiswa pengertian industri kreatif, lingkup metode, sistem kerja, pengembang budaya, dan kerjasama menuju industri kreatif. Setelah mengikuti mata kuliah ini, memahami mengenai industri kreatif, bidang, ciri, komponen, pembentuk produk, multiplier effect, industri kreatif, pentingnya industri kreatif, metode dan sistem kerja industri kreatif, pengembangan budaya jaring, kerjasama menuju industri kreatif. Ya. Nih, pendahuluan. Jadi industri kreatif ini sangat dibutuhkan di Indonesia, apalagi pada saat pandemi sekarang, di mana itu besar perusahaan-perusahaan besar itu mulai bergoyang dan UMKM industri kreatif itu mulai maju. Industri kreatifnya seperti Gojek, habis itu Tokopedia, Bukalapak itu industri kreatif yang anggap orang ngapain, menggabungkan mempertemukan antara supply and demand gitu. Jadi itu kreatif yang di luar di luar pengetahuan kita. Orang bisa melihatnya itu sebagai peluang. Nah, krisis Indonesia yang sini pertumbuhan ekonomi menurun, kemampuan dan kemauan SDM, mengembangkan potensi bangsa, perkembangan iptek, ilmu teknologi, penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Jadi krisis ilmu pengetahuan itu bisa menjadi penggerak ekonomi. Jadi tanpa kalian sadari, teman-teman yang jualan sebelah, teman-teman kalian yang jualan hijab, itu adalah UMKM yang harus terus tumbuh di semua orang. Maksudnya punya daya saing untuk berjualan, untuk memajukan pertumbuhan. Sekecil apapun UMKM yang kalian lakukan itu berpengaruh kepada ekonomi Indonesia. Jadi coba dari sekarang berpikir kreatif. Habis itu menghasilkan hal-hal baru dengan laju yang pesat, baik berupa barang dan jasa, ekonomi efektif, efisien, produktif. Modal penggerak utama dana, penguasaan teknologi, SDM yang handal. Nah, di sini garis utamanya adalah penguasaan teknologi itu bisa dalam menggunakan gadget, menggunakan laptop, mendigitalkan produk, mendigitalkan marketing, mendigitalkan bahan
jualan. Nah, disitulah modal penggeraknya. Dana itu fleksibel, ada orang yang dengan 100.000 bisa jalan, 1 juta bisa jalan, 1 miliar bisa jalan, tergantung dengan idenya dan kreativitasnya. Itu akan lahir persaingan komparatif, keterampilan, kreativitas SDM, kemampuan teknologi, kemampuan manajemen, memenangkan persaingan, kekayaan sumber daya alam, SDM tidak jalan. Nah, seperti inilah pendahuluannya. Kiat membentuk potensi kreatif. Pertama niat itu harus pasti, awal dari niat itu udah salah satu potensinya. Jadi kalau udah berniat aja itu udah salah satu indikator kalian bisa melakukannya. Niat itu akan menghasilkan komitmen, karena kalau nggak gitu, kalau nggak ada komitmen kalian akan ya udahlah, suka-suka ntar aja lah ntar. Nah, jadi niat dulu biar kalian tuh benar-benar merasa ingin memiliki dan merasa ingin melakukan. Keberanian, perhitungan, berani boleh tapi asal jangan ceroboh, penuh perhitungan. Oh, ini kalau bergerak segini menggunakan biaya segini, oh kalau beli bahan ini akan menghabiskan biaya segini, kalau pakai alternatif ini bahannya akan lebih murah. Nah, itu keberanian tapi dengan perhitungan, jangan nekat. Nekat, ada unsur-unsur yang nekat itu malah menjerumuskan, jadi hati-hati dengan itu, harus ada perhitungan yang tepat, presisi. Oh, kalau gue ngeluarin uang segini, lebih baik untuk ngeluarin ini. Jadi ada perhitungan dengan skala prioritas. Oke. Kalau gue antara beli, misalnya kalian ada uang 10.000, antara makan atau untuk pulang kan gitu. Kalau pulang kelaparan selama di jalan, kalau makan ke pulangnya jalan kaki kan gitu. Jadi harus ada perhitungan mana yang kalian pilih. Ide akan menghasilkan kreativitas, itu kerjasama, jejaring itu sangat membantu sekali. Kolaborasi, kalau zaman sekarang itu kalian nggak bisa desain, ada teman kalian bisa desain. Teman kalian ada yang modal tapi dia nggak punya ide, nah bisa kerjasama. Jadi harus ada kesinambungan dan kerjasama. Dan semua harus diimplementasikan, aksi. Yang mahal itu adalah aksi. Kalian punya ide tapi nggak ada aksi, sama aja bohong. Jadi jangan sekali-sekali kalian cuma ngomong doang, jadilah talk less do more. Jangan hanya ngomongnya dikit tapi lakuin banyak. Jangan cuma ini ada ide ini loh, ini ada ide tapi nggak bisa diimplementasikan, atau kalian cuma ngomong doang. Nah, itu jangan. Semua niat, keberanian, ide, kerjasama itu harus diimplementasikan biar berjalan. Oke. Konsep pemikiran tentang industri kreatif. 1. Perubahan secara bertahap. 2. Etos kerja baru, sikap bersama, pengambil keputusan, suatu metode dan alat. Konsep pemikiran tentang industri kreatif. Perubahan secara bertahap. Jadi transformasi kalian sekarang awal pandemi pasti kalian kaget gimana cara bersosialisasi, gimana cara ketemu orang. Nah, kita berubah secara bertahap. Dan pada akhirnya seperti inilah kita sekarang. Belajar dengan video. Yang sebelumnya dianggap aneh, mungkin sekarang udah biasa. Jadi bertahap, jadi terus ada progres, proses. Mau salah mau benar nggak apa-apa, itu biasa. Tapi bertahap kita untuk menjadi lebih baik. Etos kerja baru, perubahan etos kerja, disiplin. Maksud di sini adalah kalian harus punya etos kerja yang baru dengan new normal sekarang. Jangan ngikutin etos kerja yang dulu, karena beda sekali zaman dulu dengan sekarang. Jadi harus beradaptasi. Sikap kerjasama antar tim, antar teman, pengambilan keputusan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah itu tidak mengambil keputusan. Jadi kalian harus berani mengambil keputusan itu, kalau enggak ya akan nggak ada hasilnya. Suatu metode dan alat, ada metode dan alat yang digunakan untuk membuat itu bertahap menuju progresnya yang sesuai visi dan misinya. Jadi ini yang konsep yang harus kalian terapkan di industri kreatif. Pengertian industri kreatif berasal kreativitas. Oke. Industri kreatif adalah aktivitas
jasa, text image, narasi, skill. Nah, ini kalian pelajari sendiri. Bidang industri kreatif, yang kreatif masih desain kreatif sebagai produk atau jasa utama. Industri kreatif merupakan kumpulan dari sektor industri mengandalkan kreativitas sebagai modal utama. Ciri industri kreatif, industri yang unsur utamanya adalah kreativitas, keahlian, talenta. Industri kreatif terdiri dari penyediaan produk kreatif langsung pada pelanggan dan pendukung ciptaan kreatif. Produk kreatif mempunyai ciri-ciri siklus hidup yang singkat, margin yang tinggi, kenaikan yang tinggi, persaingan tinggi, dan mudah ditiru. Itu produk kreatif. Apa ya, misalnya ya, kalian tahu sendiri bakso aja ada berapa aneka ragam, cuma menggantikan namanya aja. Bakso bujangan, bakso beranak, bakso mercon. Jadi bakso itu ya kreatif, namanya rapi, tapi kan mudah ditiru, persaingannya tinggi sekali karena ya udah tinggal ganti nama aja, tapi sih itu aja. Jadi ya harus terus inovasi dan kreatif thinking. Sektor industri kreatif periklanan berkaitan dengan kreasi dan produksi iklan, riset pasar, penjaringan komunikasi. Nah, ini yang lagi hit sekarang itu adalah periklanan. Kalian apabila kalian sudah menguasai teknologi, habis itu smartphone, ya kalian mau nggak mau ya harus smart user, jangan cuma smartphone yang HP-nya mahal sampai berjuta-juta, ada yang iPhone mungkin, tapi kalian nggak smart user karena aplikasi pendukungnya banyak sekali buat meningkatkan kreativitas kalian. Di zaman sekarang itu buat konten, buat apa bisa dengan aplikasi. Nggak harus kalian jago Photoshop, harus kalian jago Adobe, tapi kalian ada aplikasi yang mendukung biar kalian tuh bisa. Arsitektur berkaitan dengan bangunan, kalian lihat sendiri bangunan sekarang aneh-aneh, keren-keren, lucu-lucu, estetik ya enggak. Nah di situ harus itu sektor industri kreatif. Pasar seni, galeri, foto, lukisan, swalayan, dan internet. Nah seperti itu. Kerajinan, batu, aksesoris, pengrajin emas, perak, kayu, lain, porselen, marmer, desain grafis, interior. Nah itu banyak sekali. Kalian harus pilih itu. Desain fashion, baju, apalagi zaman sekarang orang gampang sekali mudah atau baju udah mulai aneh-aneh, keren-keren, lucu-lucu. Jadi di situ salah satunya videografi, apalagi film, fotografi, TikTok. Nah, TikTok itu kan suatu media dari sebuah fotografi atau video. Permainan interaktif, musik, seni pertunjukan. Jadi pilihlah kalian mana yang kalian suka, lakukan. Penerbit dan percetakan, layanan komputer, piranti lunak, televisi, radio, riset dan pengembangan, kuliner, makanan. Nah, kuliner tuh berkaitan makanan, menu makanan yang kalian tahu sekarang. Ada sekarang lagi eranya ghost kitchen, tahu kan ghost kitchen? Ghost itu ya nggak ada, tapi kitchennya ada. Maksud di sini adalah apakah kalian pernah ngerasain atau kalian pernah beli makanan dari teman kalian yang jualan, misalnya jualan seblak atau jualan bakso di rumahnya? Nah itu namanya ghost kitchen. Karena akibat pandemi ini restoran-restoran mahal tutup karena nggak ada pelanggan, dan koki-kokinya bikin sendiri, bikin di rumahnya sendiri. Dia udah jago masak, habis itu adalah dia kitchennya. Nah disitulah letak ghost kitchennya. Itu lagi terdisrupsi yang bisa peluang buat kalian. Itu namanya ghost kitchen. Lingkup industri kreatif, seni visual, seni cat, fotografi, sastra, desain. Nah seperti ini ya, animasi digital, multimedia, video game. Oke. Arah industri kreatif, pelanggan, produk dengan unsur kreatif, semua menuju ke pelanggan. Target audience, siapa target audiensnya, siapa pelanggannya, nah itu semua ke arah sana. Tujuan industri kreatif, kesejahteraan bersama,
visi bersama, komitmen bersama, raih prestasi. Pentingnya industri kreatif, kontribusi ekonomi, bisnis, citra, dampak sosial, komunikasi, inovasi, dan kreativitas. Ya, dari sinilah pentingnya industri kreatif karena mempengaruhi semua hal. Semua itu kena efeknya. Jadi kalau kalian bisa menghasilkan sebuah bisnis, jadi bukan hanya kalian mencari kerja, tapi kalian bisa buat bisnis, itu akan sangat mendukung buat kalian. Komponen industri kreatif, modal intelektual, teknologi, seni, budaya, dan bisnis ini harus semua ada. Kenapa? Teknologi dibutuhkan zaman sekarang, apalagi pandemi, kurangnya kita sudah terbiasa dengan digital, virtual, harus terbiasa. Budaya mempengaruhi gimana cara membuat produk. Oh, di Indonesia nih makannya nasi kan gitu. Jadi ada sisi budaya, ada seninya. Oh, kalau seni di Indonesia ini lebih ke timur-timuran. Nah, itu harus dipertimbangkan. Bisnis model apa yang bisa diterapkan kepada masyarakat ini, tujuan apa? Tujuan target audience. Nah, itu harus semua terinclude. 3 serangkai dalam pengembangan industri kreatif, pemerintah, masyarakat, perusahaan. Nah, di sini adalah sinergi kemajuan. Industri ini secara bagusnya seperti ini, tapi gue saranin adalah mulai dulu, action, jangan terlalu ribet yang perintilan-perintilan yang lu nggak perlu pikirin sekarang. Yang penting action dulu, ada produk dan marketnya itu jelas siapa yang mau beli. Nanti semuanya akan berjalan. Lama-lama ntar lu lalu akan daftar UMKM, lalu daftar ke pemerintah, habis itu nama, tapi itu nanti dulu jangan dipikirin itu, yang penting lu action dulu gimana buat produknya. Metode kerja industri kreatif seperti inilah sistem kerja industri kreatif, teknologi, transformasi, berindak. Nah, ini versi rumitnya, bukan versi rumit ya. Versi profesionalnya kalau kalian sudah bergerak menuju ke arah sana. Jadi pelan-pelan mulai dari teman-teman dulu jual produk, ini mau nggak? Nah, kalian bikin. Yang penting produknya jadi, habis itu jual ke teman kalian itu laku dan seterusnya mengembangkan, barulah kalian bisa membuat seperti ini. Komponen pembentuk produk. Jadi kalau kalian bikin produk seperti ini, bentuk fisik, segi fungsional, produknya fisiknya udah oke, fungsinya buat apa sih? Setelah itu dari harga, komponen dari pembungkus, kemasan, kualitas, segi desain, style, nama dagang. Jadi di sini kalian misalnya Gojek dengan harganya 15.000, warnanya warna hijau, stylenya anak muda, kualitasnya bagus, kemasannya seperti apa, warna hijau dengan helmnya, segi desain, habis itu berkembang lagi delivery, komponen pendukung, apalagi. Nah, seperti inilah tahapan saat kalian membuat komponen pembentuk produk. Jadi harus seperti ini bertahap, jangan langsung kalian delivery gimana. Jadi dari bentuknya dulu si produknya itu gimana, habis itu memasarkannya dan targetnya siapa. Oke. Multiplier efek industri kreatif. Fashion itu mempengaruhi industri tekstil, desain, tukang jahit, tukang sablon, retailer, media, radio, semua berkaitan. Pelan-pelan tapi jangan saya nggak bisa bikin aplikasinya, saya butuh teman, boleh, tapi pelan-pelan semuanya akan kena nanti pada saatnya kalian bekerja sama. Pengembangan budaya jejaring kerjasama di industri kreatif, organisasional networking, mengubah pengetahuan menjadi jejak efektif, melihat perasaan bahwa organisasi betul-betul besar. Nah, ini pengembangan budaya jejaring kerjasama menuju industri kreatif. Oke. Filosofi kegiatan industri kreatif, rantai penawaran, permintaan, nah seperti inilah. Jadikan kritikan untuk mengoreksi tips memperkuat kolbu,
kritikan jangan mudah, nggak enak. Kalau kasih tahu, setiap yang pertama kali itu pasti nggak enak. Jadi jangan kalian anggap setiap produk yang kalian pertama kali buat itu langsung sukses. Tapi kalau nggak kalian mulai, nggak akan ada itu kesuksesan. Jadi buat terus, koreksi terus, terima saran, baru bisa. Oke? Apapun yang kalian lakukan pasti akan salah di mata orang yang tidak suka. Jadi mau kalian suka bikin bagus pun kalau dia udah nggak suka sama aja. Jadi jangan terlalu memikirkan. Yang penting kalian jadi dulu produknya. Terima kasih. Oke, berapa menit nih? Wah, 20 menit, lumayan. Jadi buat kalian cukup pembelajaran kali ini diperhatikan semua materinya, absen jangan lupa ditulis di grup WA. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.